Kalau Tuhan tanya ke saudara, mau apa saudara dari aku? Apa yang kira-kira akan saudara minta dari Tuhan? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Bapak Ibu, pada hari ini renungan kita diambil dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Kita membaca kitab Mazmur nomor yang ke-27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Saudara, Mazmur 27 ayat 4 ini senada dengan Mazmur 84 ayat 10. Saya bandingkan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, mengapa pemazmur mengatakan hal seperti ini? Dia lebih ingin di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Saudara, permintaan seperti ini tentu tidak lepas dari pengalaman pemazmur dengan Tuhan. Pemazmur sudah hidup di dalam kasih setia Tuhan. Pemazmur diselimuti oleh Tuhan. Dia punya pengalaman-pengalaman yang real dengan Tuhan. Dia bukan hanya hidup di gereja. Bapak Ibu Saudara ingat Daud pada waktu itu belum ada bangunan gereja. Dia konseptor bait suci yang mengeksekusi, eksekutornya Salomo. Gereja gedungnya nggak ada. Jadi kita melihat di sini dia betul-betul diselimuti oleh Allah, oleh kasih setia Allah. Memang betul kalau kita ingat orang Yahudi di Perjanjian Lama itu ritus agamawinya kental sekali. Tetapi kalau saya merenungkan Mazmur 27 itu artinya apa? Artinya ritus-ritus agamawi Daud itu tidak menjebak Daud dalam kelelahan. Dia justru ingin di rumah Tuhan lebih baik daripada di tempat lain, daripada di kemah-kemah orang fasik, lebih baik di kemah suci, di kemahnya Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dia memiliki satu kedekatan, pengalaman yang real dengan Tuhan. Nggak bisa dibohongin. Mazmur 27 ayat yang kelima Bapak Ibu, ini adalah pengalamannya Daud ya. Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi betul-betul kalau Anda baca Mazmur 27 secara menyeluruh, ada pengalaman yang nyata. Sehingga waktu Tuhan tanya, mau apa engkau dari aku? Daud mengatakan satu hal yang aku minta, yaitu diam di rumah Tuhan. Kalau Tuhan tanya ke saudara, mau apa saudara dari aku? Apa yang kira-kira akan saudara minta dari Tuhan? Saudara, kadang-kadang hidup kita nggak nyambung ya. Kita sesama orang Kristen juga kadang nggak nyambung, karena kita nggak punya experience sama Tuhan. Yang satu punya experience, yang lainnya tidak punya experience. Tapi saya pikir-pikir masalahnya bukan di sini, saudara, menurut saya. Masalahnya ada di sini menurut saya. Apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan siapkan, berkat terbesar, kitanya nggak gitu mau gitu yang Tuhan. Kayak saudara disiapkan makanan oleh istri atau oleh orang tua, saudara nggak begitu tasty ya, saudara nggak begitu suka dengan masakan itu, saudara pengen yang lain, padahal itu yang disiapkan itu yang terbaik sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang suka nggak nyambung sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini hari Paskah, saya kembali mencoba menghubungkan antara Mazmur 27 ini dengan 1 Korintus 15 ayat 19, ayat favorit Paskah saya. Jikalau kamu hanya menaruh pengharapan pada Kristus,
hanya untuk yang ada di sini, hanya untuk hidup yang hari ini, kamu adalah orang yang paling malang, kata Rasul Paulus. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya menggaransi kehidupan yang kekal, kebangkitan kita. Gak ada loh orang yang bangkit dari kematian kecuali ia percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasa ini adalah berkat terbesar yang perlu kita perlu jawab gitu. Apakah amin gitu? Atau kita nggak kayak menyambut makanan yang nggak begitu enak? Saya mau yang lebih daripada itu. Rasul Paulus mengatakan kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus tuh hanya untuk hidup yang ada di sini, barang sehari-hari dan sebagainya, wah, kita orang yang paling malang. Saudara, Tuhan menyiapkan berkat termewah. Tapi apakah kita menyambutnya? Atau kita mau minta yang lain? Selamat Paskah, saudara-saudara. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati saudara.